Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Nina Saputri dan teman saya Dengan di sini saya sebelumnya boleh tahu nama Ibu? ya, nama saya Zulia Sarah, biasanya dipanggil Bu Sarah sama anak-anak. Sebelumnya kami di sini ingin belajar mengenai mengetahui tentang hal tentang lebih bagaimana kegiatan guru di sekolah, terutama dalam penggunaan teknologi dan metode pembelajaran. Kalau boleh, saya ingin menanyakan beberapa hal seputar pelajaran Ibu selama mengajar. Pelajaran maksudnya gimana? Maksudnya pelajaran Ibu yang mengajar saat ini. Saya ngajar apa? Iya. Saya sebagai guru PPKN di kelas 10, 11, 12 di sini itu aja sih pelajaran yang saya ajarkan. Paling ya materi-materinya yang mengikuti kurikulum yang sudah berlangsung sekarang. Iya, dan menurut Ibu, bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab guru di sekolah? Tugas dan tanggung jawab guru di sekolah itu ya sangat penting ya, karena kita itu kan ditugaskan sebagai pendidik, pengayom, sebagai orang tua dari anak-anak. Jadi kita mengikuti tugas dengan sepenuh hati aja, dengan sesuai dengan apa sih porsinya kita aja. Sebagai misalnya di dalam kelas kita sesuai dengan mata pelajaran kita, di luar anak-anak mau sharing, mau cerita atau apapun, selama kita bisa tampung kita lakukan. Dan apakah teknologi ikut membantu misalnya dalam urusan administrasi, penilaian atau komunikasi dengan orang tua siswa? Teknologi itu memang sangat membantu ya, apalagi di zaman digital sekarang itu udah banyak banget model-model aplikasi atau media-media yang bisa membantu kita ya, apalagi kayak hal simpelnya membuat modul ajar sekarang udah lebih gampang diakses kita. Kalau dulu kan kita harus buat manual, buat sendiri. Sekarang bisa lebih cepat mempersingkat waktu kita, karena kan sebenarnya kan pembuatan modul ajar itu kan sangat menghabiskan waktu yang sangat lama ya. Dengan adanya teknologi mempersingkat, jadi pekerjaan kita tuh lebih mudah, lebih simpel, lebih pokoknya nggak terlalu banyak membebani kita lah. Jadi lebih mudah daripada yang Dulu lebih mudah. Kalau Ibu biasanya metode pembelajaran yang di kelas itu bagaimana? Ya, kalau metode pembelajaran itu kan banyak ya kayak. Di saya sih menyesuaikan dengan materi ajar. Jadi kalau misalnya materinya cocok dengan metode apa kita lakukan. Cuman kebetulan saya lebih senang ke diskusi berkelompok, PBL itu paling sering saya lakukan sama anak-anak, karena kayak lebih masuk aja di pelajaran PPKN ya. Iya. Karena kan PPKN itu sebenarnya kan gak jauh-jauh sebenarnya dengan metode ceramah ya. Karena kebanyakan materi. Nah, sedangkan prakteknya kurang. Nah, jadi dengan cara bagaimana sih biar bisa nggak bosen? Ya paling diskusi, mencoba memecahkan masalah, kayak gitu-gitu aja sih kita. Oke, ya, selanjutnya dalam menilai hasil belajar siswa baik dari segi akademik, sikap maupun keterampilan, biasanya Ibu menilai seperti apa? Biasanya saya menilai dengan ya dari tugas hari-hari, bagaimana sih cara dia menyelesaikan tugas, bagaimana sih tanggung jawab mereka dalam menyelesaikan tugas, keseriusan mereka dalam belajar. Jadi walaupun anak itu kan metode cara belajarnya beda-beda ya. Kita nggak bisa anak diem sama anak yang nggak bisa diem disamakan nilainya. Nah, di situ kan kita pantau dengan metode yang berbeda-beda. Oh, ini anak ternyata unggul di nilai yang ini. Jadi kita menilai sesuai dengan porsinya mereka, tapi ada satu hal yang sama mungkin dari sikap, tingkah laku saat belajar.
mungkin boleh kita beri pengarahan, kalian boleh seperti ini, tapi saat saya menjelaskan tolong diperhatikan seperti itu kan lebih ke oh ini anak bisa nih diajak kerjasama, dalam itu masuk ke dalam penilaian. Apakah ada aplikasi yang membantu sistem penilaian? Ada, biasanya saya suka menggunakan Google Form, terus ada lagi kayak Quizzes kayak gitu-gitu. Terus ada beberapa games yang saya gunakan. Soalnya kan ya itu kembali lagi anak monoton ya, pelajaran kita itu kan pelajaran yang sangat monoton, jadi harus cari sesuatu hal yang buat mereka seneng biar nggak bosen. Selanjutnya, apa tantangan utama Ibu dalam mengajar sekarang, terutama dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi pendidikan yang semakin maju? Ya tantangannya banyak ya, apalagi anak zaman sekarang lebih pintar, lebih maju juga. Mungkin dalam teknologi mereka lebih ahli daripada kita. Nah, yaitu mereka tuh jadi susah lepas dengan gadget. Saat belajar pun maunya megang gadget. Jadi kadang kita harus bikin kesepakatan biar mereka tuh gak apa-apa gadget, kita lagi ngajar gadget. Apalagi sekarang banyak beberapa yang kita lihat di media sosial sambil guru ngajar, ada yang sambil live. Nah, dari situ kan jadi pembelajaran buat kita ya, buat tolak ukur, oh jangan sampai pas saya ngajar ada yang nge-live kayak gitu-gitu kan. Jadi sebisa mungkin gadgetnya itu memang sangat beresiko tinggi buat kita ya belajar. Jadi anak-anak lebih fokus ke handphone. Terus udah gitu mereka lebih cepat mengakses sesuatu hal yang belum tentu benar. Jadi kadang suka buku begini sih kan nggak boleh, jadi mereka tuh karena di media sosial kan hanya sepenggal. Nah terus mereka juga kurang banyak mencari tahu. Jadi kita yang harus benar-benar memprotek mereka untuk menjabarkan apa yang benar, apa yang kurang. Terus kayak bagaimana cara mereka mengambil informasi itu nggak separoh-separoh kayak gitu-gitu. Jadi ya nggak boleh capek sih, karena benar-benar memang kita sekarang ini jadi guru lebih capek karena mereka kritis kan. Tapi ada beberapa hal yang harus diluruskan gitu aja sih. Oke, selanjutnya ya Bu, kalau ada siswa yang agak sulit diatur atau kayak kurang disiplin gitu, bagaimana caranya Ibu untuk menangani hal tersebut? Apakah ada cara khusus gitu Bu untuk menanganinya? Ada. Biasanya kalau saya di awal sebelum kita mulai belajar ada kesepakatan belajar. Nah di kesepakatan belajar itu biasanya kita sudah menentukan konsekuensi yang akan mereka dapat saat belajar. Jadi kayak kalau seandainya misalnya main handphone mungkin akan saya pegang sampai selesai pembelajaran, atau ya tergantung tingkat keiniannya mereka ya. Itu udah jadi kesepakatan. Jadi ya karena udah sepakat, harusnya mereka tidak akan merasa berat. Terus yang kedua biasanya saya mengurangi nilai. Jadi kayak ada beberapa konsekuensi kayak pengumpulan tugas nih telat, ada konsekuensinya. Jadi mereka juga lebih belajar disiplin. Terus saat tutur kata, ngomongan kasar dan lain-lain itu juga saya termasuk penilai, karena kan anak-anak zaman sekarang sebuah omongan kotor jadi hal yang biasa ya. Kadang sampai mereka nggak tahu posisi, lagi di kelas ada guru, ada ngomong sama guru kedengeran, kan nggak etis ya. Apalagi jam pelajaran kita tuh, pelajaran saya itu kan berhubungan dengan moral ya, kan. Jadi kayak nggak etis. Jadi kadang ada beberapa hal kalau kita ada omongan kasar atau apa, saya paling kayak saya mau mereka tuh hafalan, entah hafalan kasar, entah hafalan apa. Jadi yang mereka ada rasa menahan bagaimana caranya biar nggak mengeluarkan kata-kata itu saat pelajaran saya. Selanjutnya, di era digital sekarang, tantangan apa yang paling terasa bagi Ibu sebagai guru? Misalnya tuh kayak adaptasi teknologi, penggunaan media baru, atau mungkin perilaku siswa yang berubah, Bu? Iya, itu memang butuh banget penyesuaian ya, yang tadinya gini, ada hal baru dan nggak semuanya itu gampang diakses, gampang dicoba gitu. Kadang harus benar-benar kita pelajarin kayak beberapa media yang
oh caranya gini ya ternyata baru bisa bikin begini gitu. Cuman ya lumayan membantu. Terus yang kedua keperubahan perilaku pasti banyak banget dari segi penampilan, tutur kata itu pasti banyak banget. Jadi ya lumayan effort ya. Iya, lumayan tantangannya lumayan besar. Tantangannya lumayan besar. Oke, selanjutnya, apakah sekolah rutin memberi dukungan untuk guru seperti pelatihan, workshop, terus atau pendampingan terutama yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan digital dan profesionalisme? Rutin sih, tapi dalam jangka waktunya tidak ditentukan ya. Cuman lumayan ada, setiap tahun pasti kita ada kegiatan seperti itu. Untuk pendampingan kita ya sebagai guru biasanya di awal akhir tahun ada workshop sendiri, kita ngundang pembicara dari luar. Selanjutnya, menurut Ibu, seberapa besar sih peran guru dalam membentuk karakter siswa di sekolah ini? Dan apakah teknologi juga bisa membantu menanamkan nilai-nilai karakter serta etika digital ke siswa? Sangat besar ya Kak, apalagi kan lingkungan sekarang sangat tidak membantu. Karena kan sebenarnya kan karakter anak itu kan bukan dari sekolah doang ya, di rumah, di lingkungan, di masyarakat, di sekolah. Cuman karena sekolah itu kan sekarang itu kayak dianggap ketok magic ya. Jadi kayak anak begini yang disalahin sekolahnya. Sedangkan ini kan tanggung jawab bersama. Jadi kita memang berperan penting buat mendidik karakter anak dari sikap, perilaku, tapi dengan cara yang zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Mungkin harus lebih dekat sama anak biar lebih gampang diterima. Cuman kalau seandainya teguran yang terlalu keras, kadang ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Anak itu juga ada berbeda ya. Ada yang bicara dengan cara yang baik bisa, ada yang diajak bicara doang nggak bisa. Ada yang memang harus dikerasin bisa, ada yang nggak bisa dikerasin ya. Itu sih menurut saya, apalagi ya teknologi sih sebenarnya bisa membantu, cuman harus didampingi oleh ya gitu guru, orang tua itu sangat harus banget pengawasannya untuk teknologi. Terakhir ya Bu, ada nggak kira-kira pesan atau saran dari Ibu untuk kami calon guru gitu supaya bisa jadi pendidik yang profesional, mudah beradaptasi dan bisa menggunakan teknologi secara bijak? Ya, kalau menurut saya pesannya ya selamat berjuang, selamat mencoba di dunia yang baru ini, karena sebenarnya menyenangkan kok jadi guru, nggak susah-susah banget. Ya tinggal kita suka apa enggak jadi guru. Kalau kita suka pasti kan kita akan mencari cara-cara untuk kita senang di lingkungan itu. Cuman ya itu kita bukan orang kita itu nggak bisa seperti apa yang kita dididik dulu, karena setiap generasi akan berbeda. Cuman ada beberapa anak yang memang harus kita tegasin, nggak semua anak tuh bisa kita baikin ya, karena ada beberapa anak yang terlalu kita baikin malah jadi kurang ajar seperti itu. Iya, malah kurang ajar. Jadi kayak gitu. Jadi ya jangan patah semangat untuk belajar terus. Metode-metode banyak, semoga ada metode yang menyenangkan buat mengajar. Terus jangan sampai sayang ya udah kuliah guru tapi nggak jadi guru. Gitu, semoga ya kuliah keguruan memang pengen jadi guru gitu, dan benar-benar menyenangi hal itu. Semoga ya Ibu. Oke, terima kasih banyak Ibu sudah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancara bersama kami. Ibu sangat membantu kami dalam menyelesaikan tugas observasi ini. Semoga Ibu sehat selalu dan terus semangat untuk mengajar generasi sekarang. Iya, terima kasih, semangat juga ya buat skripsinya nanti. Amin, terima kasih Ibu. Sama-sama.